Hello, welcome back to Holy Channel. Oke, dari beberapa temanku nih mau ngasih kayak gimana sih cara surgery itu, nah gitu. Nah, dari sini saya mulai bikin konten. Oh, mulai mikir kayak dibikin konten aja bisa kali ya. Gimana cara surgery? How to surgery? Nah, yang pertama aku mau jelasin dulu apa aja tools-toolsnya. Nah, di sini kita ada tools dari anestesi. Anestesi seperti namanya itu untuk kayak bius itu sebelum menggunakan scalp itu atau scalpel itu kita harus anestesi dulu. Anestesi untuk apa? Untuk membuat pasien itu tidur atau terbius. Nah, selanjutnya ada apa? Ada antibiotik. Antibiotik itu apa? Antibiotik itu obat untuk menurunkan fever atau demam. Nah, biasanya ditunjukkan dengan uh, fever is coming dan lain-lain gitu. Terus biasanya kalau di bagian temperaturnya itu udah naik abu-abu atau mungkin orange itu harus menggunakan antibiotik. Nah, selanjutnya ada apa? Ada antiseptik. Antiseptik ini untuk apa? Untuk membersihkan dari lingkungannya. Intinya kayak gitu. Jadi kalau udah unsanitary itu berarti harus segera pakai itu. Biar apa? Biar nanti dia nggak fever atau nggak terlalu banyak menggunakan antibiotik. Gitu. Ada tiga indikasinya, clean, unclean, terus ada empat, yang satunya saya lupa, terus yang terakhir adalah unsanitary gitu. Yang paling oke apa ya, clean itu gitu. Terus selanjutnya ada clamp. Clamp ini hampir sama kayak stitch, cuma bedanya apa? Kalau clamp ini dia nggak akan mengurangi infusion atau pembedahan dari scalp atau scalpelnya gitu. Jadi semisal nih kalian baru ngurusin setternya atau bonesnya yang hancur itu, maka kalian bisa pakai clamp dulu buat menghentikan losing bloodnya atau pendarahannya gitu. Selanjutnya ada defibrillator. Ini digunakan untuk kalau heart stop atau ya jantung berhenti. Jadi di defri nanti dia akan hidup lagi gitu. Terus ada lab kit. Lab kit ini biasanya untuk membuka dari antibiotik tadi. Nah, biasanya kalau oh, antibiotik ini nggak akan keluar sebelum dibuka sama lab kitnya. Jadi harus gunain lab kit dulu sebelum menggunakan antibiotik gitu. Terus ada pinch. Pinch ini digunakan untuk setter. Biasanya itu pada broken leg itu ada, broken heart ada, itu dia menggunakan setter. Nah, karena ada setternya atau hancur-hancur gitu, maka harus menggunakan pinch untuk menghancurkan itu, pulang-pulang itu. Terus selanjutnya ada scalpel atau scalp, itu digunakan untuk memotong atau membuka bagian-bagian kulitnya. Nah, ini biasanya sebelum menggunakan scalpel itu harus menggunakan anestesi. Biar apa? Biar nggak malpraktik, betul. Biar nggak uh, kaget gitu intinya. Terus selanjutnya ada apa? Selanjutnya adalah splint. Splint ini gunanya apa? Splint ini gunanya untuk yang broken arm. Biasanya itu kalau yang ini settled, kalau yang ini uh, broken gitu. Nah, ini yang digunakan gitu. Terus apa selanjutnya? Sponge. Sponge ini apa sih gunanya? Gunanya untuk membersihkan darah-darah gitu. Biasanya kan kalau ada tertulis tuh you can see every apa anything gitu kan. Kamu nggak bisa lihat segala hal. Nah, maka menggunakan sponge ini untuk membersihkan itu. Selanjutnya apa? Stitches. Stitches ini digunakan untuk menutup infusion atau pembukaan dari scalpel tadi gitu. Scalpelnya ini biasanya ada infusionnya. Ketika menggunakan scalpel itu akan menambahkan infusion. Jadi stitches ini adalah untuk menutup infusion tadi atau pembukaan dari scalpel itu tadi. Terus ada transfusion.
Transfusion ini nanti digunakan ketika darahnya itu sudah mau merah, gitu, udah extremely weak, gitu. Jadi harus menggunakan ini. Atau semisal udah weak, ya gunakan ini aja untuk mencari aman. Terus ada yang terakhir, ultrasound. Ultrasound ini gunanya untuk apa? Ultrasound ini gunanya untuk apa ya? Lebih tepatnya mengetahui penyakitnya apa sih sebenarnya, gitu. Nah, mungkin untuk episode pertamanya ada penjelasan ini dulu. Nah, selanjutnya episode kedua akan masuk ke penjelasan prakteknya. Nah, prakteknya kita nggak akan langsung pakai atau mungkin surgery orang langsung, enggak, tapi kita akan menggunakan ini dulu. Nah, train E intinya. Train E ini ya masih menggunakan tools ya, tapi ini lebih baik lah intinya. Terus cara lainnya adalah menggunakan web. Nah, nanti di episode kedua akan saya bahas untuk yang di web. Kita akan belajar dulu tentang surgery di web ini dulu. Gitu. Mungkin sekian di episode 1 and see you guys.